Halo Pionir, apa kabar? Kabar baik di sini, semoga kabar baik juga buat kita semua, seluruh pionir yang ada di seluruh dunia. P-Node. Core Team melakukan update untuk penyempurnaan Open Network yang akan segera dirilis oleh Core Team. Apakah ini akan jadi babak baru jelang mendekati Open Network? Dan apakah akan ada kejutan pada P2Day 28 Juni 2024? Kita akan bahas lebih dalam dengan narasi yang lebih santai ya pada video kami berikut ini. Sebelum lanjut tonton, jangan lupa di subscribe. Oke? Subscribe ya. Semangat ya pionir semua. Semakin hari kita semakin mendekati deadline yang segera akan menjadi kabar bahagia buat kita semua. Di mana Open Network akan segera terwujud. Banyak beredar berita miring dan spekulasi ya mengenai kapan Open Network, tetapi hingga saat ini masih belum ada kabar terbaru. Melainkan Core Team kembali melakukan update yang terbaru pada salah satu mekanisme node yang diusungnya. Pada pembaharuan ini lebih kepada persiapkan node untuk kedepannya beroperasi penuh pada saat jaringan terbuka sudah mulai beroperasi. Node ini sendiri merupakan 3 versi terbaru sejak P-Day 2024 yang diluncurkan oleh Core Team dalam hal persiapan Open Network, yaitu 0.4.09 dan kemudian 0.4.10 dan 0.4.11. Dan dalam hal pembaruan ini dapat dilihat di interface node itu sendiri ya, atau di tampilan utama Pi Network Pionir semua. Oke, pembahasan kali ini akan kita buat santai ya, pionir semua. Karena pada dasarnya, semua informasi yang beredar hari ini belum sampai pada kesimpulan apapun mengenai Open Network. Tetapi ada satu hal yang menurut kami menarik. Karena statement kami pada video sebelumnya yang membahas jaringan terbuka, yang sering sekali pionir menyebutnya Open Mainnet. Ternyata, sesuai dengan pendapat kami bahwa yang Core Team siapkan adalah Open Network, bukan Open Mainnet. Seperti yang ditampilkan pada interface halaman pertama update pembaharuan node di Pi Network Pionir semua ya. Ini menyimpulkan apa yang kita harapkan dari istilah ini sudah dari awal salah besar. Banyak yang menyebutnya Open Mainnet, padahal hal yang diinginkan dan dicapai adalah Open Network oleh Core Team. Jaringan terbuka bukan hanya untuk pionir tapi untuk seluruh penduduk dunia, agar Pi Network dapat diadopsi sebagai instrumen transaksi ke depannya. Selain itu, hal yang mendasar pada masa depan yang diinginkan oleh pionir banyak sekali yang tidak sesuai. Semoga apa yang dijadwalkan oleh Core Team sudah sesuai dengan rencana awal. Kita sebagai pionir tidak perlu berspekulasi yang lain-lain, apalagi menyimpulkan mengenai Open Network. Bahkan Rama yang berharap pada P2Day kali ini yaitu 28 Juni berharap Open Network. Dengan waktu yang sebentar lagi ini merupakan hal yang mustahil, tapi tidak menutup kemungkinan ya. Karena statement terakhir dari Core Team adalah tahun 2024. Dan kita masih punya 6 bulan yang masih panjang, sehingga Core Team dapat menyelesaikan target tersebut dengan 3 kondisi dan syarat awal tentunya. Tapi ada yang menarik jika kita lihat dari persiapan yang ada dan faktor eksternal yang mendukung. Contohnya, Stellar dengan protokol barunya sudah mencapai kesepakatan, yaitu protokol 21. Protokol ini, Stellar, ini mengusung XLM, di mana akan mempercepat transaksi dibandingkan dengan sistem yang lama. Tentunya akan jadi kabar baik jika kemudian ini bisa terwujud, sehingga transaksi blockchain yang menggunakan Stellar akan lebih nyaman untuk dan diminati. Apakah ini akan berdampak pada roadmap Pi Network untuk dapat segera mewujudkan jaringan terbukanya? Kita akan sama-sama lihat. Segala persiapan sudah direncanakan dan dikencangkan oleh Core Team dari mulai KYC, unblock KYC, migration hingga protokol yang merupakan faktor eksternal sudah cukup sangat mendukung. Dan perlu kita ketahui dengan jangkauan hingga 50 juta pengguna di dunia atau pioneer, ini akan jadi acuan bahwa Pi akan bisa diterima di semua lini di dunia.
Yang pasti akan sulit adalah pada awalnya saja. Pertanyaan berikutnya adalah apakah 28 Juni pada P2Day akan terwujud open network sesuai yang diminta oleh para penggagas CGV? Perlu kita ketahui, core team itu independen, tidak bisa diintervensi segala pola yang banyak orang prediksi masih menjadi teka-teki hingga saat ini. Sama halnya dengan nilai konsensus itu sendiri. Hingga video ini dirilis, belum ada update terbaru dari core team perihal ketiga kondisi beserta hasil dari target. Apakah sudah sesuai ataupun belum? Dan menurut kami langkah tepat untuk saat ini adalah fokus dan tetap melakukan penambangan sesuai dengan biasanya. Dan hanya bisa kita lihat dan analisa dari kondisi umum atau kondisi general yang hingga video ini dibuat terdapat kabar mengenai kondisi ekonomi global. Pada channel ini kami lebih kepada analisa kondisi umum ya, seperti pada currency research dan stellar itu sendiri. Karena dengan begitu kita bisa membaca secara umum apakah jika kemudian open network, Pi network dapat diterima dengan kondisi saat ini. Atau akan membuat gelombang ekonomi makro dunia bergejolak, misalkan inflasi atau semacamnya. Sedangkan di sisi lain untuk ketiga kondisi saat ini seperti QYC, migration, debts hanya core team yang tahu. Dan saat ini core team masih belum update kembali perihal hal tersebut. Menarik untuk diketahui, akhir-akhir ini core team menarik beberapa koin dan melakukan ban atau pembekuan akun Pi Network yang telah melakukan praktek jual dan beli pada skala besar. Seperti yang kita ketahui, 100 tahun adalah durasi yang sangat lama bagi yang melanggar. Lalu dari mana core team mengetahui hal tersebut? Jika kami dapat simpulkan, core team hanya memperbolehkan melakukan barter atau transaksi pada periode P-Day tahun lalu pada 6 hingga 11 Desember, yaitu Pay with P tahun 2023. Sehingga di luar dari itu, maka akan dikategorikan sudah melakukan transaksi jual ataupun beli Bitcoin. Core team hanya akan memberikan durasi 5 hari tersebut. Di luar dari itu, core team tidak pernah memberikan instruksi untuk barter dan lain-lain. Bahkan lebih banyak untuk menjaga koin dan wallet dari para scammer atau penipu. Like jika suka video ini, jangan lupa komen jika ada masukan. Dan jika dirasa bermanfaat, silakan di-share dan dibagikan ya. Silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya bagi yang belum subscribe agar setiap kami membuat video dengan segera para pioneer dapat mengetahui update-nya. Dan untuk itu, kami kembali mengingatkan hindari transaksi terlebih dahulu, entah itu untuk CGV dan sebagainya. Pembentukan harga nantinya akan terjadi secara alami. Itu adalah statement dari kami ya. Lalu kemudian bagaimana dengan 28 Juni 2024 ini? Menurut kami pada P2Day 2024 ini masih akan menjadi misteri. Entah apa akan ada instruksi berikutnya atau seperti yang kita harapkan akan open network. Tetapi yang pasti 2025 kita akan siap secara global bertransaksi dengan digital currency. Terlebih dalam negeri sendiri sesuai dengan rilisnya Bank Indonesia atau BI, menurut BRSPI, Blueprint Rencana Sistem Pembayaran Indonesia pada 2025 akan segera mengadopsi sistem digital currency dan blockchain. Semoga rencana ini terrealisasi segera dan implementasinya merata. Untuk pembahasan Blueprint Pembayaran Indonesia, silakan lihat pada video kami sebelumnya. Kami sudah tautkan di pojok kanan atas video ini. Berikut adalah yang bisa kami sampaikan untuk obrolan ringan kali ini. Mari kita akan lihat dan hitung mundur untuk 28 Juni 2024. Kami harapkan para pioneer tidak terlalu euforia jika benar open network dan juga tidak kecewa jika masih mundur karena sebetulnya info valid itu hanya datang dari core team. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan tetap semangat untuk selalu mengikuti proyek ini. Proyek ini panjang karena memang akan memfilter semua pengguna dengan sendirinya, seperti seleksi alam. Jika yang belum KYC, segera daftarkan dan tunggu hasilnya. Dan jika yang masih belum mengikuti proyek ini, silakan mulai untuk ikut menambang
agar tidak menyesal nantinya. Hindari investasi dalam bentuk apapun sementara untuk proyek ini ya, karena masih dalam proses pengembangan. Akhir kata, terima kasih dan goodbye adios.